Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada burung di atas dahan. Dahannya ada di pohon beringin. Saya ucapkan salam pembukaan kepada semua para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang adil dan bijaksana, tak lupa kepada seluruh penonton video ini yang insya Allah diberkati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena berkat karunia-Nya lah kita masih bisa merasakan banyak nikmat yang luar biasa. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Siti Zakia Ramadhani dari SMA Negeri 1 Bakang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Peran Pemuda dalam Mewujudkan Generasi Emas tahun 2045. Hadirin yang berbahagia, jika kita berbicara tentang generasi muda, khususnya di Indonesia, kita bisa bercermin pada kondisi mereka pada masa tahun 1900-an. Generasi muda pada saat itu dikenal sebagai pemuda yang menjadi perintis munculnya persatuan dan kesatuan dalam cakupan simbolisasi tanah air, kebangsaan, dan nasionalisme melalui Sumpah Pemuda. Generasi muda adalah kaum yang paling potensial dalam melakukan perubahan. Pada segmentasi usia ini, para pemuda memiliki tingkat kecerdasan, stamina, semangat, dan hal-hal baik lainnya yang mengungguli segmentasi usia lainnya. Oleh karenanya hadirin, pemuda dapat dikatakan sebagai pionir utama yang sangat berpengaruh terhadap peradaban di masa mendatang. Namun, bagaimanakah kondisi generasi muda di Indonesia pada saat ini? Banyak di antara para pemuda yang terjerumus narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan beberapa kelakuan buruk lainnya. Di sisi lain, beberapa di antara pemuda dewasa yang juga secara pemikiran telah teracuni dengan doktrin-doktrin berbahaya seperti misalnya radikalisme, pragmatisme, hedonisme, ateisme, dan lain sebagainya. Tentu hal semacam ini sangatlah berbahaya, mengingat kaum muda adalah generasi selanjutnya yang akan memikul tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Akan jadi seperti apa nasib bangsa ini ke depannya jika kaum muda telah terjangkiti pengaruh buruk sebagaimana telah dijelaskan tadi? Tentu tak dapat terbayangkan masa depan bangsa dan negara Indonesia jika generasi mudanya didominasi oleh pemuda yang hancur secara moral, etika, dan tingkah lakunya. Hadirin yang saya hormati, bangsa Indonesia saat ini membutuhkan para pemuda yang memiliki semangat juang tinggi, berjiwa nasionalis, bertanggung jawab, cerdas, tekun, berani, dan religius. Pertanyaannya adalah, masih adakah pemuda dengan jiwa yang seperti itu di zaman ini? Seperti halnya sebuah peradaban, pembentukan karakter generasi muda tidaklah terlahir begitu saja. Terlebih generasi muda harapan bangsa yang memiliki karakter yang cerdas, berjiwa nasionalis, religius, dan nilai-nilai idealis lainnya. Dibutuhkan adanya upaya menuju pembentukan generasi muda yang semacam itu. Bukan hanya sebatas harapan, keinginan, atau bahkan impian kosong untuk mewujudkannya. Apa yang dilakukan para orang tua di zaman ini demi membentuk karakter idealis para pemuda? Hadirin yang saya hormati, lagi-lagi faktor pendidikan menjadi solusi utama dalam menjawab persoalan ini. Generasi terbaik di awal-awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdahulu juga terlahir dengan sebab pendidikan sebagai latar belakang mereka. Pendidikan turut mengubah pola pikir yang selanjutnya akan berpengaruh pada perilaku dan sikap dalam bertindak. Orang yang berpendidikan akan lebih matang dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Mereka memiliki kecenderungan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang ada pada dirinya, terlebih lagi masalah yang ada pada lingkungan sekitarnya. Pendidikan juga membawa kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, sehingga segala keinginan untuk berbuat hal negatif akan terfilter dengan sangat baik dalam diri seseorang. Pola pikir yang berlandaskan pendidikan tentu akan membuat seseorang berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, terlebih dalam melakukan tindakan apapun, sehingga perilaku buruk dan negatif akan dengan mudah terbendung dengan adanya pola pikir yang berlandaskan pendidikan. Di sisi lain, pendidikan juga memuat nilai-nilai tanggung jawab, nasionalis, cinta tanah air, disiplin, dan lain sebagainya. Karenanya,
urgensi pendidikan masih harus tetap ditanamkan ke dalam pribadi setiap generasi muda untuk dapat belajar setinggi-tingginya demi kebaikan dan masa depan mereka. Secara tidak langsung, generasi muda yang terbentuk karakter idealnya akan berpengaruh pada perkembangan bangsa dan negara di masa depan. Generasi muda adalah kader bangsa penerus estafet perjuangan di masa depan. Karenanya menjadi penting untuk mengawali proses pembentukan karakter ideal generasi muda melalui sarana apapun, tak terkecuali dengan adanya pendidikan. Hadirin, generasi emas sendiri yaitu generasi yang mempunyai integritas baik, karakter sebagai bangsa Indonesia, serta berkompetensi dalam bidangnya. Generasi emas adalah generasi yang dapat beradaptasi perubahan serta mampu menggunakan kemajuan teknologi digital dengan bijak. Namun sayangnya, kompetensi pendidikan formal Indonesia berada jauh di bawah level ideal menghasilkan lulusan yang dapat bersaing dengan baik. Banyak survei lembaga internasional yang menunjukkan pendidikan Indonesia masih rendah. Bahkan ada pula yang menilai pendidikan Indonesia tertinggal jauh bersaing dengan negara ASEAN. Yang saya hormati, hal inilah yang mendesak pendidikan Indonesia untuk dapat menyiapkan lulusan yang dapat bersaing, mempunyai tenaga kerja terampil dan berkarakter baik. Generasi emas mempunyai kecerdasan komprehensif, yaitu kecerdasan bekerja secara inovatif, produktif, dan dapat berinteraksi sosial dengan lingkungan serta peradaban yang unggul. Itulah beberapa mengenai pendidikan karakter menghasilkan generasi emas. Hadirin, ingat, kehebatan suatu negara tidak berdasarkan besarnya wilayah negara tersebut, banyak atau sedikitnya jumlah penduduk, serta luas atau sempitnya sumber daya alam yang dimiliki. Kehebatan sebuah negara dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang merata, serta banyaknya SDM yang berkualitas. Pasalnya, tak sedikit negara kecil di dunia yang tergolong hebat lantaran memiliki SDM berkualitas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar bersama kalian. Di pasar membeli buah nanas. Marilah pemuda Indonesia, majukan bangsa menjadi emas. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.